Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara inti. Mari kita simak bersama acara yang sangat bermanfaat dan sangat-sangat erat kaitan dengan kita semua sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan di SD Negeri 1 Purwokerto, yaitu diseminasi program pendukung prioritas nasional pembelajaran mendalam yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Natikul Anwar SPD MPD. Kepada beliau disilakan. Bapak Ibu, nanti kita akan bahas terkait dengan materi yang pertama saya dapatkan itu, yaitu pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Apa itu growth mindset? Nah, itu nanti kita mungkin akan melaksanakan ini selama 4 jam pelajaran. Ini dari saya, oke, lanjut mas. Ya, tujuan dari pembelajaran ini nanti yang pertama adalah peserta pelatihan mampu menjelaskan konsep tentang pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Apa itu growth mindset? Yang kedua, peserta pelatihan mampu menganalisis keterkaitan pola pikir bertumbuh dengan kompetensi guru dalam ini, itu sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 tahun 2007. Oke. Nah, ini perlu saya sampaikan sebagai pembuka mungkin dari Profesor Abdul Mukti, menteri kita, yaitu kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Oke. Lanjut. Bapak Ibu mungkin sering juga pernah mendengar kata-kata VUCA, itu adalah sebuah akronim. Apa itu VUCA? Mungkin ada yang tahu? VUCA. Kelompok 1 ada? Ya. VUCA itu akronim dari Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Nah, ini yang sering terjadi sekarang itu. Mari kita lihat satu persatu. Coba aku mulai dari V, VUCA. V. Volatility itu adalah perubahan yang sangat mendadak. Itu sering kita contoh mendapat informasi. Kalau mungkin pelajaran ikuti dunia politik, itu ketika ada perang Ukraina sama Rusia, maka itu imbasnya geopolitik itu langsung masuk pada kita. Harga-harga itu juga semakin naik dengan ketidakpastian geopolitik yang di sana, itu juga akan mempengaruhi yang ada di sini. Kemudian untuk uncertainty atau ketidakpastian, banyak sekali terkait mungkin regulasi yang ada di negara kita itu. Kadang kemarin informasinya sampai tanggal 2 di liburan, tapi itu ternyata tanggal 1 sehingga tanggal 2. Karena apa? Kita semuanya bisa melakukan melihat di ini sehingga nanti ketika itu sudah matching semuanya bisa mengoreksi. Itu contoh aspek itu. Kemudian kompleksiti, terkait dengan kompleksitas, banyak sekali terkait dengan kegiatan satu itu akan terkait dengan satu dengan yang lainnya karena saling ketergantungan antara sektor satu dengan sektor yang lainnya. Contoh itu terkait dengan lingkungan. Ternyata contoh ada lembah banjir, itu ketika ada banjir nanti akan mempengaruhi terkait dengan ekonomi, itu yang terjadi di Sumatera dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi terkait dengan politik, karena stabilitas dagang juga mau masuk dan sebagainya. Itu karena sangat keterkaitan satu dengan yang lain. Kemudian ambiguity, ambigu itu ya tidak jelas. Diarani A ke B, diarani B pada A, itu contoh semacam itu. Nah itu VUCA. Mungkin Pak punya gambaran apa itu VUCA, ini informasi, dan itu kita kaitkan konteksnya dengan dunia pendidikan. Sehingga contoh sekarang ini kita tuh sekolah namanya sekolah inklusi. Apa itu inklusi harus segera mengikuti, jadi tidak hanya sekedar sekolah normal saja atau yang normal, tapi juga menerima murid yang terkait dengan yang abnormal maupun yang ABK dan sebagainya. Kita harus siap dengan itu semua. Dan ini terkait dengan mindset atau skill set. Apa itu mindset? Berarti pola pikir. Kalau skill set berarti keterampilan pikir. Dan ada beberapa pertanyaan untuk mengukur panjenengan semua. Ini nanti akan saya bagikan gitu. Terkait dengan pertanyaan akan saya bacakan, kemudian nanti panjenengan nanti mengisi itu. Jenengan ini harus diisi dengan sejujur-sejujurnya, dengan kategorinya yang mana, ngerti nggih? Nggih. Menurut pendapat saya, ternyata pola pikir itu sangat menentukan sekali dalam kita merespon tantangan, kemudian kritik dari orang lain, kemudian kegagalan yang kita hadapi. Dan ternyata pola pikir yang menurut saya itu sangat membangun itu pola pikir yang bertumbuh, growth mindset. Nah, untuk pendapat tentang growth mindset itu memang seseorang itu perlu belajar dari kesalahan, kegagalan untuk terus mencoba lagi dan mencoba lagi. Kalau kita memiliki prinsip pola pikir yang tetap, kapan kita akan maju, dan itu tidak, pola pikir itu ternyata bertumbuh dari dalam diri kita sendiri, tergantung dari kesadaran kita sendiri bahwa ketika kita mengalami kegagalan, kita mengalami macet, mengalami kesalahan, itu bukan kita untuk menyerah, tapi untuk growth mindset, untuk terus bertumbuh, mencoba lagi, berusaha lagi, dan itu sangat penting. Apalagi kita sebagai pendidik, maka growth mindset itu sangat berkaitan erat ketika kita juga menghadapi perkembangan zaman, mendidik generasi alpha, generasi beta, itu growth mindset itu juga sangat
pola pikir bertumbuh menurut saya sangat penting sekali untuk meningkatkan kualitas bagi pendidik dan untuk mendorong anak-anak mempunyai karakter agar mereka juga mempunyai pola pikir bertumbuh sehingga mereka bisa menyadari dan belajar dari kesalahan ataupun kegagalan yang dihadapi. Begitu pula kami sebagai pendidik juga harus mempunyai pola pikir bertumbuh agar kita terus belajar berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Pola pikir bertumbuh itu memang sangat penting dalam segala aktivitas kita, terutama di bidang pendidikan. Kita tidak hanya siap dan menerima hal baru, tapi dengan sesuatu yang sudah kita laksanakan, kita pola pikir bertumbuh itu kita berani mengevaluasi, mencari titik-titik mana yang perlu kita perbaiki dan kita harus berani berinovasi. Mungkin itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi kasus MK1 dengan judul budaya menyembunyikan kesalahan. Sebelumnya kami akan menyaksikan LK1 studi kasus 4. Sebelumnya kami sajikan dulu dia dari kelompok kami. Oke. Kelompok 3, yes, luar biasa. Oke. Kepada yang berkenan Bapak Pak Imaman untuk berkenan menyampaikan presentasinya. Katanya dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang budaya menyembunyikan kesalahan. Ini kerap kali kita temui mungkin di peserta didik kita ya. Kita akan berfokus kepada peserta didik kita. Kenapa anak-anak sering menyembunyikan kesalahan? Jadi yang pertama itu karena malu. Jadi di sini anak-anak sering menyembunyikan karena malu diejek mungkin, atau karena malu dengan keterbatasan yang dimiliki. Contoh, misal di kelas, setelah guru menjelaskan, biasanya guru tanya, apakah sudah paham? Anak-anak menjawab, sampun Pak, sudah Pak. Rata-rata semua menjawab seperti itu. Padahal ada beberapa anak yang mungkin kurang paham. Harusnya dia tanya, ini Pak, bagian ini saya kurang paham. Tapi dia menjawabnya sudah paham. Ini salah satu contohnya karena malu. Ya, karena dia tidak paham atau tidak mampu. Yang kedua, karena mungkin takut dihukum. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, dia sembunyikan. Karena apa? Karena takut dihukum. Di bayang-bayang anak biasanya, kalau saya berbuat salah, nanti saya pasti dihukum. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menyembunyikan kesalahan karena gengsi. Jadi karena gengsi atau karena malu mengakui bahwa dirinya salah. Gitu ya. Kemudian karena kurang terbuka juga. Atau mungkin ini kasus yang sering kita temui di anak-anak yang pendiam atau introvert ya. Jadi di sini seperti pertanyaan tadi dari kelompok 1 memberikan pertanyaan, apa itu bisa dikategorikan introvert? Jawabannya bisa jadi. Ya. Jadi anak-anak introvert itu seringkali dia menyembunyikan kesalahannya karena dia takut untuk speak up, takut untuk ngomong secara terbuka. Memang seperti itu kepribadiannya. Jadi introvert ini termasuk kepribadian anak yang kurang terbuka juga. Kemudian apa dampaknya? Yang pertama, anak tersebut yang suka menyembunyikan kesalahannya, dia akan kurang pembelajaran. Jadi ketika kita sharing, ketika kita melakukan kesalahan, kemudian kita sharing kepada orang yang mungkin lebih ahli, menurut mereka, menurut dia ya, ke guru atau ke teman sebaya yang ahli, itu akan memberikan pelajaran kepada dia. Contohnya, karena ada pelajarannya kurang paham tadi, siapa yang belum paham, harusnya kalau dia menjawab, dia tidak menyembunyikan kesalahannya. Insya Allah guru dengan senang hati akan menjelaskan kembali, sehingga dia akan mendapatkan pembelajaran seperti itu. Dan di kemudian hari dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu juga termasuk salah satu growth mindset dari anak-anak yang terbuka, tidak memiliki kesalahan. Kemudian yang kedua, hilangnya kepercayaan. Jadi ketika anak menyembunyikan kesalahan ini, anak akan merasa kehilangan kepercayaan dirinya gitu. Secara tidak sadar dia memendam bebannya di dalam hati, sehingga dia menjadi tidak percaya diri atau tidak jujur gitu. Oh aku sampai lagi ini kayak aku sampai aku ini kayak gitu. Itu karena kesalahan yang dipendam di dalam hati, karena tidak terbuka tadi. Kemudian inovasi terhambat. Inovasi terhambat ini apabila anak menyembunyikan kesalahan, dia tidak mendapatkan pembelajaran atau hilang kepercayaan tadi, itu berhubungan dengan inovasi yang terhambat. Anak-anak yang jujur tidak menyembunyikan kesalahan, inovasinya itu dia nggak takut berinovasi gitu loh, nggak mau mengemukakan pendapat, punya ide-ide, itu pasti dia sampaikan. Tapi kalau dia menyembunyikan kesalahan, maka dia tidak berani menyampaikan inovasinya, atau mereka selalu merasa bersalah seperti itu. Dampaknya prestasi menurun jelas ya. Apabila dia menyembunyikan kesalahan, efeknya di 3 itu tadi, maka yang terakhir adalah prestasinya menjadi menurun atau penurunan prestasi. Karena apa? Karena takut kesalahan
Wah, ini yang perlu kita pahamkan kepada anak-anak bahwa kita harus seperti tadi, ini masukan juga dari kelompok 1, harus memotivasi anak-anak agar tidak takut untuk melakukan kesalahan. Karena kesalahan termasuk salah satu proses untuk mencapai kesuksesan. Seperti itu tadi yang disampaikan oleh narasumber terkait dengan growth mindset.